Sumpah aku nyesel banget sempat ragu 1 bulan. Makasih banget udah nunjukin sifat aslinya ya. Ini debat capres loh. Kenapa nyerang pribadi 1 orang doang ini? Kasihan banget bapak aku. Nangis kejar setiap peluang. Aku dari malam sampai sekarang itu nangis tiap keluar fitinya Pak Prabowo. Dulu ini aku dukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau itu baik banget. Makanya ada Viti yang lewat itu bilang, Pak Prabowo itu bilang kalau sebelum dia meninggal, dia mau lihat Indonesia itu merdeka, mau lihat Indonesia itu anak-anaknya nggak ada yang kekurangan gizi, nggak ada yang stunting. Gue kalau ngeliat ada konten orang sedih gitu karena kehilangan barang, oke lah, karena habis kecurian atau apa, atau ada yang bikin konten sedih karena habis putus sama pacarnya kayak Karin dulu, ya nggak apa-apa, gue wajarin. Tapi kayaknya baru sekarang gue lihat orang pada bikin konten nangisin capres. Sedih gue liatnya. Gue gak tega lihat anak-anak muda pada nangisin capres. Gue kalau boleh usul nih ke negara, ke presiden, stop deh debat capres, stopin aja. Debat capres stopin. Atau pemilunya juga stopin. Gue gak kuat lihat makin banyak anak muda akan nangis. Kalau pemilu dilanjutin masih ada debat capres cawapres berapa kali lagi banyak. Gue harus lihat anak-anak muda pada nangis lagi. Mending stop deh semuanya. Kasihan gue liat ya, anak-anak muda pada nangis semua. Pada nangisin orang kaya. Kemarin Abah Anies lang debat live langsung sama Cak Imin. Yang nonton 700.000 orang. Ini gue ketawa loh. Kok nangis. Ini ada kecoa lagi di muka gue. Sorry ya, anjing udah masih nangis. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing. Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang gak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila, coy. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya anak muda pikir pakai otak dan lebih visioner. Ya, ini debat pilpres, ya memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak-pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya pikir pakai otak. Anak muda harus lebih smart, jangan mau di framing. Gue bukan mendukung siapa-siapa. Mendingan lu pada beli nih kaos Erigo, kita support produk lokal. Bye. Ini tanggapan gue apa ya? Koreksi mungkin ya. Masukan buat masing-masing capres. Buat 01, menurut gue tuh kurang menyesuaikan dengan keadaan jurinya. Pemilu kan penjurian nih. Kita, masyarakat jurinya. Kita yang akan menentukan, wah, siapa nih yang akan memimpin kita? Itu kita. Tapi keadaan jurinya, keadaan kita warga Indonesianya, kebanyakan itu belum siap atau tidak terbiasa dengan blak-blakan, dengan debat yang langsung nyerang wang gitu. Makanya ada beberapa suku di Indonesia yang terkenal blak-blakan. Kenapa terkenal? Karena memang ya di rata-rata kita tidak blak-blakan sebenarnya kebanyakannya gitu. Apakah itu baik atau buruk? Lebih ke ya itu nggak enakan. Tapi buat 01 jadinya ada beberapa poin yang bagus. Itu tuh ketutupan
di sebagian orang karena kesan yang terbaca, jadinya anjir apaan sih lu nyerang-nyerang, nyindir-nyindir. Padahal esensi debat kayak gitu, tapi ya mungkin bisa dibungkus lebih baik gitu pendekatannya. Buat 02 kan ada pembelaannya bahwa waktunya kurang cukup untuk menjelaskan data ini dan itu. Nah, saya harap 02 itu seperti 01 dan 03 yaitu memperbanyak ruang diskusi publik yang langsung, komunikasi dua arah, sehingga apa yang diinginkan untuk Indonesia, apa aspirasinya itu benar-benar langsung disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena menurut saya sejarahnya udah berganti lah, pejabat tuh kayaknya lebih enak, lebih bagus komunikasi langsung dua arah gitu, sehingga kita bisa nanya langsung gitu. 03, kamu terlalu jahat. Pak Prabowo dari awal udah mencari kawan dalam perdebatan ini, disikat juga. Tapi ya itu esensi debat, harus membuktikan bahwa gua nih lebih baik daripada yang lain gitu. Tapi kalau koreksi gua buat 03 tuh sebenarnya di debat pertama menurut gue paling gak jelas 03 buat gue ya, gak jelas mau ngelanjutin apa mau merubah gitu. Tapi akhirnya dijawab di debat semalam dengan ikut mengkoreksi Pak Prabowo yang digadang-gadang sebagai wajahnya petahana saat ini. Seru. Ayo berantem lagi, ayo. Ini pendukung 02 kayak mana cara berpikirnya itu kan? Ini kan debat, adu gagasan, adu argumen, saling serang, kan memang gitu debat. Heran, sekarang kok ngerasa kayak tersakiti banget. Kayak mana bahasa Indonesia, bahasa Jakarta yang gaul. Kok sekarang kayak ngerasa tersakitin ya. Kemarin yang debat sebelumnya itu Caimin diserang pakai SGIE, kalian ketawa-tawa. Pak Anies diserang pakai dana 80 ke bawah angin, kalian joget-joget. Sorry ye gitu. Sekarang Pak Prabowo yang diserang sama Pak Anies, kalian kayak ngerasain tersakiti. Padahal ini debat capres kok nyerang pribadi. Perasaan nggak ada yang nyerang pribadi itu. Kinerja sebagai Menhan yang mereka bahas, karena temanya tentang pertahanan negara. Kan gitu. Ini aneh loh. Kayak mana jadi mau kalian ini ya kan? Maunya manis-manis saja itu, nggak boleh diserang Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo itu boleh nyerang siapa aja, capresnya gitu ya, waktu debat gitu ya, mau kalian ya? Kan aneh, saya 2 kali pilih Pak Prabowo, tapi sekarang saya harus pilih Anies. Capek main bola begini mulu, backnya hancur. Mau gue jujur sama lu ya, lu kan udah lebih dulu nih, udah hampir 5 tahun, tapi apa hasilnya mau? Lu buang-buang anggaran klub. Pak Nopal, Profesor Nopal, lu tuh cuma omon-omon doang. Lu tuh nggak pantas ngomongin back pertahanan sama gua, nggak etis. Bagus nih gua ada di tengah-tengah gini nih, jadi pendingin lu berdua. Setuju gua Mulan. Mau gimana gua nggak mau protes, lu kan dikasih anggaran paling banyak tuh. Tapi apa hasilnya? Lu beli bola bekas, sepatu bekas, sewa lapangan jelek. Terus kan lu punya tanah ribuan hektar tuh. Bisa kan itu buat fasilitas kita latihan bola? So tahu lu, data lu yang lokasi itu salah. Ini kalau misalnya lu pengen tahu gimana gue di klub ini, kita cari tempat lain bertiga, ngomong yang serius. Tapi kan lu emang backmu pertahanan terakhir, tapi performa lu jelek banget. Pelatih aja lu nilai lu 5. Di bawah itu kali Lan. Sebut aja kali Val, yang berani dikit kayak gua. 11 dari 100. Lah, Lan, lo jadi nyerang gua. Kan tadi gua banyak setujunya sama lu. Gua tuh serang gini. Pak Dul, ada yang bilang debat capres semalam itu pembunuhan karakter, mempermalukan seorang paslon. Gimana itu, Pak? Bedakan debat dengan halal bihalal, bedakan debat dengan rembukan. Debat itu adu ide, adu gagasan. Kalau merasa tidak bersalah, kenapa mesti malu? Kalau yang diperdebatkan itu sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, dalam koridor tema debat disampaikan dengan cara yang beretika, maka disitulah intinya inti debat. Ingat, ini bukan pertaruhan harga diri, bukan hanya pertaruhan martabat seorang paslon. Pertaruhannya martabat dan nasib bangsa. Cerdaslah dalam memilih, jangan memilih karena kasihan. Salah memilih, kasihan nasib bangsa, nasib rakyat ke depannya. Siapa yang habis nonton debat capres bukannya bikin tahu memilih siapa, malah bikin tahu nggak harus milih siapa. Bukannya nemu sisi baik, malah nemu sisi buruk. Pak Anies yang biasanya tenang, semalam tuh dia semraut banget tuh karena egonya sendiri.
Tapi dia yang bikin seru tuh. Emang harus begitu debat mah. Tapi yang paling cakep sih Pak Ganjar lah. Gagasannya sampai nyerangnya tuh lebih rapi gitu. Dia diam nyengir pas gerak bikin lawan ketar-ketir. Pokoknya debat semalam tuh Pak Ganjar menang lah. Ya meskipun masih kalah di hati rakyat. Orang Pak Prabowo aja setuju terus kok apa yang dibilang Pak Ganjar. Jangan-jangan pas nyoblos Pak Prabowo milih Ganjar. Aduh Pak Prabowo ya, gayanya gitu-gitu doang. Cuma ngerangkum pelajaran PPKN. Cuma semalam tuh dia pengen nangis banget tuh. Kok bisa ya Menteri Pertahanan tuh semalam pertahanannya berantakan gak karuan. Cuma berlindung di kata pertahanan negara nggak boleh dibuka. Jangan-jangan cuma nutupin ketidakbecusan. Ponsu orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut. Kenapa Lalamove itu lambangnya burung? Karena kalau lambangnya daun pok-pohan lalapan. Buat semua nih, dengerin kata gua. Perdebatan emang seperti itu. Itu yang disebut perdebatan. Harus saling bertanya dan saling mengcounter pertanyaan itu. Itu namanya perdebatan. Kasarnya saling serang. Ya kan? Kalau saling memuji namanya bukan perdebatan, namanya PDKT. Oke teman-teman, sekian dulu reaction kita kali ini teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Ya kalau menurut pendapat saya, kita beda pilihan gak apa-apa. Jangan sampai kita sama temen nongkrong yang biasa ngopi bareng gak ngopi bareng gara-gara beda pendapat, beda pilihan. Gak boleh teman-teman. Kita berdemokrasi boleh, cuman jangan berlebihan. Karena politik itu ujung-ujungnya lobby-lobby politik. Takutnya kita sudah belain berlebihan, ada gagasannya dia yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kita berdemokrasi nggak apa-apa, yang penting kita pilih yang terbaik aja. Jangan sampai sama teman sendiri, keluarga gotok-gotokan. Jangan teman, nggak baik teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video selanjutnya. Assalamualaikum.